Kalian butuh MacBook yang punya performa yang cepat dan juga bisa menghandle banyak pekerjaan profesional, atau kalian bekerja di bidang profesional atau industri kreatif, dan kalian butuh MacBook yang bisa mendukung kerjaan kalian, langsung aja kita bahas. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama Habibi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang suatu MacBook yang bisa mendukung pekerjaan profesional atau pekerjaan di bidang industri kreatif, yang bisa dipakai buat desain grafis atau editing video dengan budget yang bisa dinegosiasi di kantong. Oke, penasaran MacBooknya? Langsung aja kita ambil MacBooknya. Oke, ini dia MacBook Pro Touch Bar tahun 2018. MacBook ini merupakan MacBook yang saya bilang tadi bisa kalian gunakan untuk pekerjaan di bidang profesional ataupun industri kreatif. Kenapa sih? Oke, pertama kita bahas dulu dari dasar-dasarnya. MacBook ini ya tentunya di launching pada tahun 2018. MacBook generasi ketiga yang sudah memiliki Touch Bar. Nah, keunggulan dari MacBook ini ya tentu udah pasti karena touch bar-nya. Ya, karena MacBook ini dapat membantu pekerjaan kalian dengan touch bar-nya, sehingga semua kegiatan kalian, baik itu ketik-ketik di office working ataupun browsing atau bahkan editing desain grafis atau video, kalian bisa gunakan touch bar untuk mempercepat pekerjaan kalian. MacBook ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i5 ataupun ada juga yang seri Intel Core i7 dengan RAM mulai dari 8GB ataupun 16GB, dengan SSD-nya mulai dari 128GB sampai dengan 1TB. Jadi banyak banget variasinya. Kalian bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga sesuai dengan budget yang kalian punya. Nah, keunggulan dari MacBook ini tentunya sudah memiliki touch bar dan juga performanya sangat cepat, sehingga kalian bisa menjalankan berbagai macam aplikasi editing ataupun desain grafis dengan gampang dan juga bisa membantu produktivitas kalian. Nah, lalu kenapa sih MacBook ini sering terlewatkan oleh orang-orang untuk dijadikan pilihan? Nah, jadi sebenarnya MacBook ini sangat mirip dengan MacBook Pro Touch Bar tahun 2019. Seperti ya kakaknya dari MacBook Pro Touch Bar 2019 karena lahir lebih dulu. Nah, tapi MacBook ini sering dibilang ya tanggunglah mending 2019. Tapi kalau dipikir-pikir dengan performa yang beda tipis banget sama MacBook Pro tahun 2019, kalian bisa dapetin MacBook ini dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kalau misalkan kalian di 2019 kalian dapat di harga 11 juta, mungkin di MacBook ini kalian bisa dapat di harga 10 jutaan aja. Nah, untuk harganya dari MacBook yang saya pegang ini itu serinya itu adalah Intel Core i7 dengan RAM-nya 16GB dan juga storage-nya 500GB. MacBook ini bisa kalian dapatkan dengan harga 10,8 jutaan aja. Belum lagi kalian bisa mendapatkan cashback di iDevice Store hingga 1,2 jutaan aja. Nah, itu dia dari MacBook ini. Selanjutnya, apakah MacBook ini layak untuk kalian beli? Untuk kalian yang membutuhkan pekerjaan seperti desain grafis, editing video, ataupun pekerjaan yang membutuhkan performa dari laptop itu yang lumayan kuat gitu. Nah, kalian bisa menjadikan MacBook ini sebagai pilihan sesuai dengan budget kalian. Misalkan kalian punya budget sekitar 9-10 jutaan, kalian bisa pilih MacBook ini sebagai pilihan kalian, supaya kalian bisa mendapatkan kualitas dari MacBook ini dengan performa yang kuat dan juga stabil. Dan juga ada lagi kelebihan dari MacBook, tentunya daya tahan baterainya. Daya tahan baterainya yang sangat-sangat dapat diandalkan. Jadi kalian bisa berpergian ataupun sambil mudik atau sambil di jalan, di kereta api, atau di mana kalian bisa sambil ngedit, atau bahkan kalian bisa ngedit sambil ngecam. itu aja. Oke, jadi kalian nggak perlu mentingin untuk chargernya, untuk kalian bawa chargernya supaya bisa ngecas sambil makainya. Jadi nggak perlu mikirin baterainya cepet habis, karena daya tahan baterainya sangat-sangat dapat diandalkan. Oke, itu dia keunggulan dari MacBook ini. Oke, langsung aja kita coba tes performa dari MacBook ini bisa menjalankan apa saja dengan MacBook Pro Touch Bar tahun 2018.
Nah, langsung aja kita coba performanya. Nah, sekarang kita akan coba buka dari beberapa tab di browsing ya, di Safari. Di sini kita bikin, pertama kita buka YouTube. Kita buka YouTube, yang biasanya nonton YouTube buat lihat-lihat podcast atau lihat-lihat apalah gitu ya. Misalkan podcast gitu ya. Podcast siapa aja? Oke, misalkan ada beberapa podcast, terus kita contoh tambahkan lagi nih, misalkan apalagi ya, misalkan kalian bikin buka tab-tab jurnal, kan buka tab-tab jurnal, ini ada Sinta, terus kalian buka lagi Garuda gitu ya, biasanya ada juga jurnal, atau beberapa tab di di sini kita buka juga beberapa masih oke aja, masih aman-aman aja ya. Oke, kita tambahkan lagi, misalkan kita buka Instagram, atau nanti kita buka Facebook gitu ya, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan banyak tab sekaligus kita masih bisa menjalankan ini dengan lancar, pindah-pindah tab juga lancar, scroll juga lancar, dan juga untuk menayangin YouTube juga masih lancar. Kita coba nanti untuk penayangan YouTube-nya. Kita coba cari video 4K ya. Oke, kita coba penayangan video 4K. Iklan nggak apa-apa kan, ada space ngekatnya juga ada. Oke, kita lihat untuk penayang video 4K dengan full screen. Kita lihat ya, ininya udah ya, kita kualitinya kita ubah ke 4K. Untuk penayangannya sangat-sangat lancar, nggak ada patah-patah, dan kualitas layarnya juga ya bisa dibilang bagus kalau dilihat dengan mata secara langsung ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat dari device kalian masing-masing, ya itu mungkin nanti ada sedikit reduksi tergantung dengan device yang kalian gunakan gitu ya. Nah, ini dia untuk layar dari MacBook Pro Touch Bar 2018 ini. Tentunya sudah menggunakan Retina seperti generasi-generasi sebelumnya dari MacBook Pro ataupun MacBook Air yang juga sudah menggunakan layar yang Retina. Oke, ini masih lancar aja, sampai sekarang juga masih lancar. Oke, selanjutnya kita coba jalankan aplikasi-aplikasi seperti Office Working ya. Kita coba buka Word terlebih dahulu. Untuk loadingnya kita masih tunggu ya. Kira-kira berapa lama, ataukah kita perlu menunggu dari sahur sampai buka puasa, atau nggak perlu, atau kita oke. Kayaknya baru niat sahur aja udah kebuka ini. Oke, skip sign in, done. Langsung aja ya. Kita start using Word-nya. Kita buka satu blank dokumen. Oke, langsung aja nih kita coba ketikan. Misalkan, selamat berbelanja di iDevice Store. Oke, ini dia untuk penggunaan dari Word Office Working. Itu masih gampang banget buat ngetiknya, masih lancar banget buat misalkan kalian mau tambah-tambahkan gambar ataupun desain-desain yang lainnya, atau kalian mau ganti modelnya kayak gini, atau kayak yang lainnya yang kalian bisa variasikan, itu masih lancar-lancar aja. Kita coba tambahkan lagi sambil buka Excel ya. Kita buka Microsoft Excel. Oke, ini kita tunggu berapa lama dia. Membutuhkan waktu untuk membuka aplikasinya. Tenoneng. Oke, masih skip sign in, langsung aja kita start using Excel-nya. Langsung kita bikin blank workbook-nya. Oke, misalkan kalian masukin nama siapalah gitu. Siapa dong? Siapa tuh? Oke, kita selanjutnya di sini ya, kita anggap aja nilai gitu ya. Nilai yang didapatkan, misalkan ini 100, ini 90 dan 80. Oke, ini juga masih lancar-lancar aja. Kalian gunain Excel untuk penggunaan
jalanin tugas-tugas kalian atau apapun itu masih lancar-lancar aja untuk menggunakan Excel. Selanjutnya kita coba buka PowerPoint ya. Kita buka PowerPoint untuk biasanya kalian bikin presentasi ataupun bikin desain-desain untuk yang bisa kalian presentasikan gitu ya. Yang kalian mau sidang skripsi, mau presentasi skripsi atau proposal kalian bisa gunain ini. Kita coba ya. Oke, di sini kita bikin pakai template yang udah tersedia aja. Kita di mana sih desainnya? Nah, di sini kita tambahkan satu slide baru. New slide ya. Oke, tambahkan satu slide baru, masih aman. New slide lagi. Kita tambahkan judulnya. Di sebelumnya juga kita tambahkan judulnya. Oke, masih aman-aman aja. Ketika kita slideshow-nya kita open. Oke, next-nextnya juga masih lancar. Jadi kalau misalkan kalian ada penyampaian secara online ataupun offline, atau yang kalian gunakan ini untuk pekerjaan kalian atau kuliah kalian, ini masih gampang banget dan juga lancar banget. Oke, di sini juga ada yang namanya touch bar ya teman-teman. Di touch bar ini kalian bisa mengatur slide-slide kalian. Misalkan kalian mau ke slide kedua langsung, kalian tinggal pencet di touch barnya. Nih, ke slide 1 juga langsung pencet, ke slide 3 juga langsung pencet. Atau kalian mau mengakhiri dari presentasi kalian bisa klik end slideshow. Nah, di sini juga kalian bisa membantu pekerjaan kalian banget. Nah, di sini misalkan kita balik lagi nih, ditambahin ke sini. Nah, di sini juga ada jam saat ini kalau kalian mau lihat jamnya. Nah, di sini kalian bisa pindah-pindah, gampang banget kalian pindah-pindah slide-nya gitu. Jadi ini bisa memudahkan kalian untuk presentasi ataupun untuk ngedit. Kalian mau menambahkan gambar, nanti langsung muncul kayak gini. Itu mudah banget dengan pakai touch bar itu. Jadi itulah keunggulan dari MacBook yang sudah menggunakan touch bar. Oke, itu dia teman-teman menggunakan Office Working. Kita coba sekarang menggunakan Canva ataupun Figma ya. Kalau kalian suka desain grafis yang simple, gampang pakai template, ya pakai Canva gitu ya. Kita coba buka Canva-nya. Oke, kita login terlebih dahulu. Bentar ya, login dulu. Oke, sekarang kita udah login ke Canva-nya. Kita sekarang coba ya, kita pakai template bebas aja nih, kita pakai template-nya. Nah, nih kita coba pakai yang ini. Nah, di sini kita ubah-ubah nih, misalkan namanya iDevice Store. Oke, iDevice Store. Nah, selanjutnya kita coba table of content-nya kita ubah juga, masih bisa, gampang-gampang aja ya. Gampang banget. Terus ini juga gampang banget. Di sini juga gampang banget. Oke, itu dia kalau penggunaan Canva masih lancar. Kita ganti template misalkan. Kita ganti template. Itu masih lancar-lancar aja. Lancar banget malah ya, cepet banget. Terus kita ganti template lagi misalkan. Kita apply. Oke. Itu lancar banget untuk pemindahan atau pergantian dari template-templatenya. Itu kalau misalkan kalian ngedit pakai Canva. Kalau misalkan kalian pakai Figma, ini kita coba minta izin sama desain grafis kita buat buka ya. Kita buat buka. Ini kita bikin salah satu ya. Kita bikin salah satu di sini. Kita bikin di sini. Oke, kita coba edit aja nih ya. Misi Mas Desain kita coba edit ya, Mas Desain. Premium kita ganti dari Pro gitu. Atau ya semacamnya. Ini masih aman-aman aja ya. Kalau pakai Figma juga basicnya web, jadi gampang. Oke, itu dia untuk penggunaan dari desain grafis. Tes benchmark dulu ya. Oke, kita lihat di sini udah ada benchmarknya. Kita jalankan ya uji benchmark secara online aja. Kita start. Tunggu bentar dulu ya. Oke, setelah kita jalankan tes benchmarknya, itu didapatkan hasil poinnya itu adalah 876,57. Nah, di sini udah kelihatan ya hasilnya udah cukup gede, udah lumayan gede untuk performa laptopnya. Sekarang kita coba bandingin sih. Berapa sih perbandingannya dengan MacBook Pro 2019 yang biasanya lebih menjadi pilihan orang-orang gitu. Ya, kita lihat perbedaannya apakah sedemikian jauh atau nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Coba kita lihat. Oke. Di
Di sini kami juga udah melakukan uji performa dari MacBook Pro 2019. Nah, di sini kita lihat poin yang didapatkan adalah 1189,49. Jadi sekitar 80%, ini 80% dari yang MacBook Pro 2019. Jadi untuk cukup angka yang cukup tinggi dengan perbandingan yang beda sekitar 200 sampai 300 ya, dari antara yang MacBook Pro 2018 dengan MacBook Pro yang 2019. Oke, jadi itu dia tadi performa dari MacBook Pro 2018. Kalau misalkan dari hasil tes performanya, apakah menurut kalian worth it? Ya, kalau menurut saya itu tergantung dari anggaran dan juga kebutuhan kalian. Kalau dilihat dari cara dia dalam menjalankan berbagai aplikasi editing, itu masih worth it dengan anggaran yang lebih murah daripada MacBook Pro 2019. Jadi MacBook ini bisa jadi menjadi pilihan buat kalian dengan layar yang udah Retina dan juga udah memiliki touch bar. MacBook ini dapat membantu produktivitas kalian di bidang editing atau baik desain grafis atau video. Jadi untuk kalian para pekerja profesional atau pekerja di bidang industri kreatif, kalian bisa menjadikan ini pilihan sebagai daily driver kalian supaya bisa membantu produktivitas kalian dalam editing ataupun video maupun desain grafis. Itu dia MacBook Pro 2018. Dengan harga yang 10,8 jutaan aja kalian bisa dapat banyak banget keuntungan dari MacBook ini. Jadi apakah kalian mau beli? Ya tergantung dari kalian masing-masing. Itu dia MacBook 2018. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk kalian jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video kami lainnya mengenai review-review MacBook ataupun video menarik lainnya tentang seputar Apple. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Make it simple, make it better. Dadah. Langsung aja sikat.